Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara talk show spesial Bingkai Ramadan IPMAFA bersama saya Farah Kamelia Aliputri. Hari ini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik, yakni traveling di bulan Ramadan. Puasa nggak ya? Wah, tentu saja kita sudah bersama dengan narasumber dari dosen IPMAFA Pati. Beliau adalah Bapak Muhammad Lutfi Hakim MH. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Bu Fafa. Oke, beliau ini salah satu dosen muda di IPMAFA. Sehat Pak Lutfi? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Bu Fafa sendiri sehat? Alhamdulillah. Semangat puasanya? Saya juga sehat. Alhamdulillah semangat. Wah, Pak Lutfi semangat sekali ya hari ini. Kira-kira nih Pak Lutfi, mengenai tema kita hari ini, traveling di bulan Ramadan, kira-kira puasa nggak ya? Mungkin Pak Lutfi punya pengalaman pribadi nih. Pernah traveling saat bulan Ramadan nggak ya? Terus puasa nggak sih Pak Lutfi sebenarnya? Oke, sebelum sampai ke sana saya akan menyapa pemirsa dan pendengar setia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa begitu ya. Kita alhamdulillah telah sampai di bulan yang sangat suci yang kita tunggu-tunggu bersama. Umat muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia begitu menunggu datangnya bulan ini. Terkait pertanyaan tadi ya, pembuka pertanyaan dari Ibu Fafa, kira-kira saya ini punya pengalaman nggak traveling kemudian tetap puasa nggak? Ya jawabannya tentu tidak, kan begitu. Karena ada semacam diskon begitu, kalau kata anak-anak muda ada rukhsah traveling. Misalnya dulu ketika perjalanan dari Pati Jawa Tengah kemudian pergi ke Malang Jawa Timur, tentu ya tidak perlu berpuasa, kan begitu ya. Karena jaraknya sendiri kan sudah diperbolehkan untuk kita tidak berpuasa. Begitu Bu Fafa. Wah, luar biasa ya Pak Lutfi ya. Terus Pak Lutfi, kewajiban dalam puasa itu sebenarnya apa saja sih? Baik, secara umum begini. Jadi seorang muslim maupun muslimah begitu kan, ketika status itu sudah melekat pada diri seseorang, maka ketika dia baligh, kemudian berakal, kemudian tahu datangnya bulan Ramadan, artinya tahu kalau itu masuk bulan Ramadan, kemudian yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, tentu ini wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi memang muncul pertanyaan, apakah kemudian ketika kita traveling, kita berstatus sebagai musafir atau traveler, ini tetap wajib puasa atau tidak? Mana yang lebih baik begitu kan, antara wajib berpuasa atau tidak? Kalau Bu Fafa sendiri kira-kira pilih yang mana? Tetap puasa atau enggak? Ya, karena ada diskon itu juga ya Pak ya. Jadi kalau bisa diusahakan untuk puasa, karena setiap kemampuan orang kan berbeda ya. Ada yang mampu, memang kuat fisiknya, kemudian dia tetap puasa. Ada yang mengambil diskon itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi secara umum memang ada beberapa pengecualian begitu ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan ketika kita satu dalam keadaan sakit begitu, yang kedua dalam keadaan bepergian, traveling, tentu dengan kriteria-kriteria tertentu, ini kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika dengan syarat-syarat atau memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh syarat tadi. Oke, berarti kalau kita jadi musafir itu ya Pak, batasan jadi musafir itu seperti apa nih Pak kira-kira? Oh begitu, begini, yang namanya diskon katakanlah begitu ya, keringanan, rukhsah itu kan tidak melekat pada semua orang. Ada orang-orang tertentu, tidak kemudian misalnya saya belanja ke warung yang jaraknya hanya 1 kilo, misalnya beli kopi untuk berbuka puasa nanti, kemudian status saya menjadi traveler, status saya menjadi pelancong. Ini tidak. Saya dengan kategori ini belum dikatakan sebagai seorang musafir. Musafir itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan, ya kalau kita katakan secara umum mayoritas ulama terutama mazhab Syafi'iyah itu ya kira-kira kita perjalanan sampai pada 90 km
kurang lebih demikian. Memang ada beberapa pendapat begitu, karena memang ini kan merupakan konversi dari dua marhalah di dalam kitab-kitab fikih. Dua marhalah itu ya sekitar 48 mil kira-kira begitu Bu Fafa. Lah ketika ini kemudian dikonversikan ke dalam kilometer, ini terjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan 80, sekian kilometer, ada yang 90 kilometer, bahkan ada yang 110 kilometer kalau nggak salah mazhab Fiqh Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, seseorang ini dikatakan sebagai seorang traveler atau musafir begitu ketika dia tidak berencana untuk bermukim stay di satu daerah tertentu. Misalnya tadi saya ke Malang, kemudian saya pengen stay di sana 5 hari atau 4 hari setengah katakanlah begitu. Ini ya kita statusnya tidak menjadi musafir. Status tersebut menjadi tidak melekat lagi kepada diri kita. Termasuk juga ketika kita masih bingung nih. Misalnya kita tidak punya pengalaman untuk backpackeran ke Singapura misalnya begitu. Contohnya saya sendiri belum pernah ke Singapura, kemudian tidak tahu apakah di sana ini pengen sehari, 2 hari, 4 hari atau berapa hari, maka status saya ini bukan lagi dikatakan sebagai traveler, sebagai seorang musafir yang mendapatkan diskon tadi, rukhsah di dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan tadi. Begitu Bu Fafa. Wah, luar biasa sekali ya, ternyata umat muslim ini mendapatkan diskon yang istimewa dari Allah bahkan ketika dia puasa dan bepergian begitu ya Pak. Terus ini ada pertanyaan nih yang saya masih mengganjal nih di hati saya. Mungkin nanti pemirsa dan pendengar setia dimanapun Anda berada juga punya pertanyaan yang sama dengan saya, ini saya wakili gitu ya. Kalau misalnya nih Pak, kita sudah berkeinginan pergi ke satu tempat yang jaraknya itu sudah memenuhi tadi sebagai seorang musafir gitu ya, atau kita dari Pati ke Pekalongan gitu ya, atau ke Malang tadi. Kita udah punya rencana nih Pak, dari hari Ahad kita udah rencana mau pergi hari Senin. Nah, kita sudah tahu bahwa jarak ini sangat jauh dan kemudian kita bisa mendapatkan rukhsah. Apakah kemudian si individu ini atau saya gitu ya, lebih baik tetap niat untuk puasa, atau karena sudah tahu mendapatkan keringanan akhirnya dari rumah udah deh nggak usah puasa aja karena kan kita musafir nih gitu. Ini kira-kira seperti apa? Oh iya, ini sekarang atau sekarang nanti? aja. Oh, sekarang aja. Oke. Jadi terkait itu tadi ya, kategori musafir tadi kan orang yang bepergian misalnya lebih dari 90 km kurang lebih, kemudian dia tidak menetap selama 4 hari maksimal, maka status traveler tetap melekat pada seorang muslim tersebut. Tapi kemudian tadi yang ditanyakan oleh Bu Fafa kan terkait kita sudah berencana misalnya ke Pekalongan atau ke Malang, kita di sana hanya stay 2 hari gitu, katakanlah di sana hanya 2 hari. Apakah dari rumah itu kita tetap puasa atau tidak? Nah, ini tentu jawabannya nanti bisa bermacam-macam. Tergantung, karena pertanyaannya tadi belum rinci kan begitu. Tergantung dari rumahnya itu kita kapan. Ini satu pertanyaan lagi, apakah dari rumahnya itu sebelum fajar atau dari rumahnya ini setelah fajar. Misalnya kita ke Pekalongan jam 6 pagi baru mulai berangkat, atau setengah 4 atau jam 3 pagi kita sudah mulai berangkat. Yang pertama, misalnya kita setengah 4 itu sudah berangkat, maka status traveler ini ada pada diri kita. Apakah sebaiknya kita puasa atau tidak? Sebenarnya yang namanya rukhsah, yang namanya diskon kan begitu, yang namanya keringanan ini kan tergantung dikembalikan pada masing-masing orang. Boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Ketika yakin bahwa perjalanan itu kemudian tidak membuat dirinya merasa kesusahan, merasa kepayahan, bahkan tidak menimbulkan hal-hal negatif lain, maka ya lebih baik berpuasa. Tetapi kemudian kalau orang ini meyakini, karena yang tahu diri seseorang itu ya dirinya sendiri, maka sebaiknya adalah tidak berpuasa. Berbeda kasus, misalnya tadi yang kedua, dia berangkatnya mulai dari jam 6 pagi. Ini dia statusnya adalah status mukim. Statusnya adalah sebagai seseorang yang stay.
Jadi bukan kemudian traveler lagi, belum dikatakan sebagai traveling. Karena dia ketika subuh, ketika fajar sebagai awal mula puasa masih ada di rumah atau di tempat tinggalnya, kemudian baru bepergian setelah jam 6, maka tetap berpuasa dia. Tidak bisa kemudian nanti seenaknya sendiri dia pergi jam 6 pagi kemudian sampai jam Semarang misalnya ngewelak karena Semarang itu jauh sekali kan begitu, panas apalagi di daerah Kaligawe begitu, kemudian mampir beli es degan, mampir ke minimarket untuk beli minuman dan seterusnya. Ini nggak bisa karena statusnya tadi dari rumah dia berstatus sebagai mukim kalau di dalam fikih begitu, Bu Fafa. Oke, selanjutnya Pak, ada syarat apa saja ya biar bisa terbilang menjadi seorang musafir? Oke, untuk ini ya, sebenarnya seorang musafir tadi syaratnya yang paling penting ada 2 tadi ya, atau 3 tadi ya, yang sudah saya perinci. Tetapi kebolehan untuk kita berbuka begitu ya di bulan Ramadan, tidak melaksanakan puasa atau iftar, atau kalau dalam bahasa Jawa Timurnya itu mokel, kalau dalam bahasa sini moka kan begitu. Ini ada beberapa hal. Yang pertama tentu tadi ya, jarak jarak bepergian kita sebagai seorang muslim ini adalah jarak di mana dibolehkannya kita untuk mengqashar dan menjamak sholat. Itu kira-kira ya 2 marhalah tadi, sekitar kalau mazhab Syafi'i mengatakan 90 km kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua itu syaratnya adalah perjalanan ini merupakan perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang kemudian kita berniat untuk melakukan hal-hal negatif di tempat tujuan itu, di tempat yang akan kita tuju, bukan, tapi perjalanan mubah dan sebaiknya perjalanan-perjalanan yang bernilai ibadah. Apakah ibadah ini sunnah atau ibadah ini ibadah yang bahkan yang bersifat wajib kan gitu. Misalnya kita mau ke Malang, niat kita adalah kita sebagai mahasiswa akhir begitu ya, mahasiswa IPMAFA, mahasiswa akhir, kita ke sana mau cari referensi atau kita mau cari narasumber melakukan interview begitu ya. Ini kan tentu bernilai ibadah. Kemudian syarat yang ketiga atau kriteria yang selanjutnya adalah perjalanan ini dimulai sebelum fajar. Begitu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, perjalanan harus dimulai sebelum fajar. Karena ini menjadi masalah, menjadi persoalan yang saya kira belum banyak dipahami, belum banyak kita ketahui, terutama masyarakat di luar Beku sana. Jadi seringnya kita mendapatkan kasus, kita mendapatkan satu pertanyaan begitu, ada seorang driver misalnya atau orang-orang yang mau bepergian, dia perginya jam 9 pagi, kemudian jam 12 karena ngelak-ngelaknya, ngorong-ngorongnya sangat haus begitu, kemudian membatalkan puasa dengan dalih dia musafir, kemudian dan jarak travelingnya ini sudah lebih dari 90 km. Ini tidak boleh. Jadi kriteria ini harus melekat bahwa perjalanan ini harus dimulai sebelum fajar, sebelum dimulainya puasa itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah traveler ini bukan merupakan orang yang sudah terbiasa melakukan perjalanan tersebut. Misalnya Bu Fafa ini punya kebiasaan, punya kegiatan di Semarang. Dari Pati ke Semarang, di Ngalian katakanlah menjadi konsultan apa begitu, dan seminggu 3 kali ke sana. Ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi rutinitas, maka statusnya tidak lagi menjadi musafir. Karena ini menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas yang dilakukan sudah beberapa waktu kan begitu. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang telah bermukim di satu tempat ini dilarang berbuka puasa ketika memang perjalanannya ini lebih dari 4 hari tadi. Lebih dari 4 hari atau kita masih bingung kita ini mau berada di satu tempat itu berapa lama ini. Wah, ternyata rinciannya sangat banyak, persyaratannya juga sangat banyak. Ini pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada harus lebih jeli nih. Ternyata nggak semudah itu dibilang musafir, harus ada syarat-syaratnya juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Lebih utama mana antara tetap puasa
atau tidak? Tapi tunggu dulu sebelum dijawab, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Nadila ya? Iya, Yang di Ipmafa TV itu? iya. Aku mau kuliah di Ipmafa dong, Mbak. Cara daftarnya gimana ya? Oh, mau daftar di Ipmafa? Caranya mudah kok. Kamu bisa daftar via online. Caranya, cukup klik web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Setelah itu, upload semua berkas kamu dan kamu bisa langsung ikut ujian online. Lalu, tunggu aja deh pengumumannya. Ada penjelasan yang lebih mudah nggak? Tentu saja. Ada 3 langkah untuk pendaftaran secara online. Langkah yang pertama, buka web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Langkah kedua, upload berkas persyaratan yang meliputi scan ijazah, scan KTP, scan pas foto background merah, dan bukti transfer. Kemudian, admin PMB akan segera menghubungi dan mengirimkan link ujian. Langkah yang terakhir, tunggu pengumumannya. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih tata cara pendaftaran secara offline. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke kantor TU Institut. Setelah itu, scan kode QR yang tersedia, isi formulirnya, dan serahkan berkasnya. Setelah itu, tunggu aja, admin akan segera menghubungi kamu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kampus Ipmafa. Nah, itu tadi tata cara mendaftar di Ipmafa. Yuk gabung di Ipmafa, kuliah yes, ngaji oke. Terima kasih masih bersama kami dalam acara talk show spesial Bingkai Ramadan Ipmafa. Oke, jadi kita akan melanjutkan perbincangan yang sempat terputus tadi. Masih dengan pertanyaan yang sama nih Pak Lutfi. Lebih utama mana antara tetap puasa dan tidak puasa? Monggo. Oke, terima kasih Bu Fafa dan pendengar, penonton di manapun Anda berada. Lebih utama mana kira-kira ya? Kalau misalnya kita sebagai traveler, kita sebagai seorang musafir, antara memilih 2 pilihan tadi. 1, tetap berpuasa, kan begitu. Yang kedua, tidak berpuasa. Ya. Terkait jawabannya, ini ada 2 pendapat begitu ya. Di kalangan ulama mazhab ada 2 pendapat. Yang pertama itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i. Ini mayoritas mengatakan bahwa an-sauma afdhalu. Jadi puasa ini lebih utama. Begitu, meskipun seorang muslim tadi diberikan tanda kutip diskon, diberikan keringanan untuk memilih antara tetap berpuasa atau tidak. Satu contoh misalnya tadi ya, kita pergi ke Malang, kita pergi ke Pekalongan, kemudian syarat-syaratnya atau kriterianya tadi sudah terpenuhi, kita sebagai seorang muslim kemudian mau bepergian, jaraknya lebih dari 90 km, kemudian tidak berniat untuk menetap di sana lebih dari 4 hari, kemudian perjalanan itu juga bukan perjalanan yang terlarang atau yang dilarang oleh syara, kemudian yang terakhir adalah kita itu tadi tidak menetap selama 4 hari tadi kan, dan kita tidak ragu-ragu apakah di sana ini mau 4 hari, 3 hari atau berapa hari, kita tidak ragu-ragu. Maka kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik adalah berpuasa ini lebih baik utama, meskipun dalam tanda kutip kita sudah masuk orang yang mendapatkan kriteria diskon di bulan puasa. Kemudian yang kedua, misalnya ada pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hambal dan juga Imam Auza'i begitu, yang mengatakan bahwa berbuka ini lebih utama, annal fitra afdhalu. Ya, ini barangkali yang akan dirujuk oleh kaum milenial ini, terutama Bu Fafa yang suka traveling ini. Mau kita itu haus atau tidak, pokoknya kalau kita traveling,
sesuai dengan kriteria yang 4 atau 5 syarat tadi, ya kalau kita sebagai kaum muda begitu ya, orang-orang milenial ya tentu memilih untuk tidak berpuasa. Kemudian mana yang lebih utama ini? Ya tergantung dari aspek mana kita menjawabnya. Saya bisa menjawab secara subjektif dan bisa secara objektif, kan begitu. Kalau secara subjektif tentu saya akan mengikuti pendapat yang lebih ringan begitu ya. Kalau saya tadi di awal ditanya oleh Bu Fafa ketika ke Malang ini mokel atau enggak, daripada ya mokel lah, masa enggak kan begitu. Ya. Mumpung ada diskon, mumpung ada keringanan, mumpung ada rukhsah kan begitu. Tetapi kemudian beberapa pendapat yang dipilih kan begitu, pendapat yang paling utama antara apakah kita itu iftar atau apakah kita tetap berpuasa, maka pendapat yang terpilih adalah pendapat yang kita tetap berpuasa. Tetapi sekali lagi ini dikembalikan kepada masing-masing orang, masing-masing muslim tersebut. Karena pada intinya orang akan mengetahui dirinya sendiri. Kemampuan orang tentu berbeda. Ada yang ke Malang itu misalnya tanpa minum, tanpa makan, ya karena dia tidur misalnya begitu, ya tidak haus, kemudian tidak lapar, tidak merasa kesusahan. Tetapi ada orang misalnya tidak pernah bepergian baru kali ini, dan biasanya di rumah 1 jam minum 2 kali kalau tidak puasa, kemudian bepergian dan merasa kesusahan, kemudian merasa nanti dikhawatirkan membahayakan dirinya, maka lebih baik dia ini untuk tidak berpuasa atau mokel itu tadi. Oke. Begitu Bu Fafa. Luar biasa sekali ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari para pendengar dan juga pemirsa semuanya. Sesuai dengan kasus yang ada di sekeliling kita gitu ya Pak. Mungkin tidak bisa disebut traveler, tapi ini mungkin yang ditanyakan adalah bisa dapat keringanan nggak ya pekerja keras yang ada di desa, mungkin seperti petani, kemudian orang-orang yang bekerja di bidang bangunan. Itu kan ketika mereka bekerja di bulan Ramadan biasanya tuh banyak yang tidak puasa. Ini kira-kira bagaimana mendapatkan keringanan atau sebenarnya nggak ada keringanan gitu? Enggak Pak Lutfi. Oke. Secara umum tadi ya di dalam Al-Quran bahwa ilat atau legal reason begitu ya, alasan kenapa orang ini mendapatkan diskon, orang ini mendapatkan rukhsah atau dispensasi keringanan, ya karena ilatnya itu musafir begitu. Ilatnya musafir. Karena ilatnya musafir, maka tadi yang saya sampaikan di awal yang dipakai itu adalah jarak, kan begitu. Bukan kemudian kita pergi ke Malang, yang satu pakai pesawat, kemudian ada 2 contoh, misalnya satu ke Malang pakai pesawat dari Semarang katakanlah, kemudian yang satu ini pergi dari Pati, kemudian ke alun-alun Kudus, tapi jalan kaki sambil bawa tas yang beratnya 15 kilo, laptopnya 5 misalnya, kayak begitu. Ini kan menjadi tidak seperti tidak adil begitu. Tetapi kalau kita kembalikan kepada ilat, kebolehan untuk tidak berpuasa, dispensasi tadi, ilatnya adalah musafir. Yang namanya ilat ini harus sesuatu yang bisa diukur. Jadi kalau rekoso, kemudian kepayahan, kesusahan, ini kan kembali pada orang masing-masing. Tidak bisa diukur oleh peku agama, tidak bisa diukur peku oleh syara, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka ilahnya ini menjadi ilat yang jelas adalah ilat jarak tadi, ilat musafir dan ilat jarak tadi. Kemudian terkait dengan apakah kemudian pekerja keras, pekerja berat, misalnya petani, nelayan, kemudian ada lagi bekerja di garmen kan begitu, atau kuli bangunan, ini apakah boleh untuk tidak berpuasa? Karena Bu Fafa ini mendapati apakah di tetangganya, di orang-orang sekitar, atau bahkan teman-temannya begitu, ini kemudian yang bekerja kasar meninggalkan puasa. Mereka siang-siang ngopi begitu setelah istirahat bekerja. Ini apakah boleh? Ada pendapat begitu yang membolehkan, tetapi ada syaratnya, ada kriterianya ketika pekerja keras ini boleh untuk tidak berpuasa. Tentu ada konsekuensinya nanti. Jadi pertama kriterianya atau syaratnya adalah memang ini pekerjaan
yang tidak mungkin dilakukan di malam hari. Kan nggak mungkin ya, misalnya kuli bangunan kemudian kerjanya malam-malam, ini kan nggak mungkin. Malam kan enaknya tidur, terawih dan seterusnya, itu kan jago ngopi-ngopi kan begitu. Kemudian syarat yang kedua itu adalah orang ini memang pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai setelah puasa, setelah bulan Ramadan selesai. Ini tidak bisa ditunda dengan alasan ini menjadi satu-satunya penghasilan. Satu-satunya penghasilan yang bisa menopang kehidupan mereka. Misalnya kalau pekerjaan ini kuli bangunan, misalnya ada pekerjaan selama 1 minggu, tetapi kemudian kalau tidak diambil, maka wah nanti tabungan kita, saving kita, keluarga itu misalnya tidak cukup sampai bulan Ramadan, sampai misalnya nanti setelah Ramadan cari pekerjaan lagi. Ini kan menjadi sesuatu yang dilematis antara mengambil job itu, pekerjaan itu atau tidak. Maka bagi orang ini, orang yang kemudian ini menjadi penghasilan utama, kalau katakanlah kalau tidak diambil, kalau tidak kerja, besoknya itu tidak maem, tidak bisa buka dengan cendol dawet begitu, maka ya ini wajib diambil dan kemudian orang ini termasuk orang yang boleh untuk meninggalkan puasa. Tetapi catatannya tidak kemudian dia dari fajar sudah udut kedal-kedil berangkat dari rumahnya ke tempat kerja sambil rokokan naik motor, tidak demikian. Catatannya adalah orang ini tetap berpuasa, tetap berniat puasa ketika fajar sampai kemudian nanti apakah sampai sebatas mana kemampuannya. Kalau katakanlah dia ini kuat begitu, tidak merasa kesusahan sampai yang bisa mengkhawatirkan atau madhoroti, membahayakan terhadap dirinya, maka kemudian tetap dilanjut puasanya. Tetapi kalau jam 12 kira-kira ngambil bata satu aja sudah lemes jatuh, ngambil genteng satu lemes jatuh, ini kan nanti kalau dilanjutkan tetap berpuasa sementara dia punya kontrak kerja dengan orang, wajib bekerja, maka kemudian akan sakit. Nah, dalam kasus ini, maka pekerja-pekerja keras, pekerja-pekerja kasar ini, termasuk kuli bangunan tadi, dibolehkan untuk membatalkan puasa dengan konsekuensi-konsekuensi. Begitu. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh ke driver online begitu ya, driver atau ojol begitu. Ojol juga sama. Meskipun di ibu kota misalnya kan cuacanya terik, kemudian sangat panas sekali sampai beberapa derajat itu, maka ya tetap dia ketika dari rumah itu tetap sahur, tetap berniat puasa. Kemudian nanti kalau misalnya di jalan ada hal-hal yang madhoroti atau membahayakan dirinya ketika melanjutkan puasa, maka statusnya sama tadi, sama sebagaimana orang yang khawatir sakit akan menimpa dirinya ketika puasa tetap dilanjut. Begitu Bu Fafa. Oh iya. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Lutfi ini. Pertanyaan terakhir nih, pemirsa dan pendengar setia. Konsekuensi apa nih Pak yang akan didapatkan oleh para traveler atau musafir yang dia mendapatkan diskon atau mengambil diskonnya ketika pergi dan kemudian tidak puasa? Oke, terima kasih. Benar-benar pertanyaan terakhir ini ya. Insya Allah Pak. Jadi semoga dengan diskusi ini begitu, bincang-bincang ini puasa kita tidak batal. Amin. Jadi ketika seorang musafir, traveler, kemudian dia memenuhi kriteria dan memilih untuk berbuka atau memilih untuk tidak berpuasa ketika bepergian, maka ada konsekuensinya tentu. Tidak kemudian dia bisa meninggalkan puasa begitu saja. Yang namanya diskon kan ya harus mengganti kan, tetap membayar kan begitu. Tetapi kemudian yang muncul pertanyaan itu kan, apakah ini orang tersebut ketika meninggalkan puasa itu hanya mengkodok saja, atau dia kodok bayar fidyah, atau hanya bayar fidyah saja? Ini kan antara tiga itu yang jawabannya atau yang ada di dalam pikiran para pemirsa dan pendengar kan begitu. Ketika seorang musafir memilih untuk tidak berpuasa saat bepergian dengan syarat-syarat tertentu tadi, maka dia hanya dikenakan
untuk mengqadha atau mengganti puasa di hari-hari yang lain nanti setelah puasa. Jadi sesuai dengan orang sakit, yang sedang sakit, kemudian orang yang bepergian. Sakit ini juga masih ada masih ada kriterianya, masih ada pembagiannya, yaitu orang sakit yang kemudian tidak permanen. Kecuali kalau sakit permanen. Kalau sakit permanen dia mau sampai hari setelah lebaran pun, setelah lebaran 10 hari, karena permanen maka dia kan tetap sakit. Maka orang ini hanya wajib membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadhanya. Tetapi dalam kasus musafir tadi, maka dia hanya wajib untuk mengqadhanya saja. Berbeda misalnya dengan orang yang sedang hamil atau orang yang sedang ibu-ibu muda yang sedang menyusui. Ini akan dikenakan qadha dan juga fidyah jika memang mengkhawatirkan selain dirinya. Jadi misalnya ada ibu-ibu hamil begitu, Bu Fafa nanti mengandung, kemudian khawatir ketika berpuasa kandungannya ini menjadi tidak sehat, bahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ketika memilih untuk tidak berpuasa di kemudian hari setelah lebaran atau di hari-hari setelah puasa, maka wajib untuk mengqadha dan juga memfidyahnya. Begitu Bu Fafa. Luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk penjelasannya dari awal sampai akhir. Karena kita sudah berada di penghujung acara, waktu kita sudah habis nih Pak Lutfi. Kami meminta closing statement dulu nih dari Pak Lutfi. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait traveling di bulan Ramadan, puasa nggak ya? Oke, sedikit saja ya. Traveling di bulan puasa, kita tetap puasa atau tidak. Tadi kan kesimpulannya ya, kita bisa memilih antara dua pendapat. Pendapat yang paling utama adalah tetap berpuasa. Tetapi sekali lagi ini dikembalikan pada diri muslim masing-masing, pada person masing-masing. Karena bagaimanapun yang mengetahui kondisi dirinya itu ya diri sendiri. Ya seperti kita periksa ke dokter itu. Kita periksa ke dokter kan yang tahu kita itu sakit atau enggak itu kan ya didasarkan pada interview dokter kepada kita. Kalau kita misalnya diam saja, dokter nggak akan bisa menemukan jawabannya. Sama sebagaimana tadi, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah satu, memilih tetap puasa, atau dua, kita mokel, moka, atau berbuka dalam perjalanan. Itu Bu Fafa. Wah, terima kasih Pak Lutfi sudah hadir untuk talk show kali ini. Ya teman-teman, karena waktunya sudah selesai, jadi kita harus berpisah. Terima kasih sudah berada di talk show spesial Bingkai Ramadan IPMAFA. Saya Farah Kamelia Ali Putri dan Bapak Muhammad Lutfi Hakim MH mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.